Six step reframing ini hanya bisa dilakukan dalam konteks terapi ya. Jadi six step reframing ada satu buat teknik NLP. Saya harus mencari tahu, misalkan contoh-contoh kayak gini. Tadi kan serotonin tuh, kan dapat kenikmatan. Nah, saya akan tanya. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih yang lagi naik-naiknya nih, itu yang soal ambil coklat tapi lupa bayar. Nah, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Hai. Habis minum apa nih Coach? Jahe, nggak tahu apa nih? Kunyit. Serai. Pokoknya gitu lah ya. Tapi tanpa gula. Buat menyehatkan badan pada saat masa-masa ini memerlukan kesehatan badan menjadi penting. Iya betul. Oke Coach. Nah, nih kemarin aku muncul di Coach. Mungkin Coach juga ada nih ya, yang ibu-ibu ambil coklat, lupa bayar, viral, ngeluarin pengacara. Dan ceweknya kaya katanya. Iya betul. Nah, pandangan dari Coach Arif nih. Oke, tapi pertama kita mulai dari awal dulu nih ya. Iya. Jadi itu kalau menurut saya ya kalau orang kaya ngambil coklat kelihatannya hampir nggak mungkin ya. Iya. Logikanya nggak mungkin ya. Jadi kalau orang kaya ngambil coklat itu bisa jadi dia mungkin saya duga punya problem. Karena saya dapat informasi juga katanya dulu pernah ketangkap juga. Iya ada. Ada cerita tentang pesawat, tapi saya nggak mau ngomong ya. Jadi maksudnya bener apa nggak saya nggak tahu. Tapi kalau ada dugaan-dugaan kayak begitu, itu kemungkinan besar yang disebut namanya kleptomania. Apa tuh? Kleptomania itu artinya ngambil. Bukan dia butuh, enggak, cuman hanya senang aja, fun aja. Jadi ada unsur-unsur fun, ada unsur-unsur menyenangkan, hal-hal kayak gitu. Jadi dia mengambil. Ada kepuasan gitu kan? Ada kepuasan. Kayak, jadi kalau saya ngeliatnya gini ya Karin. Kenapa saya berani ngomong ini? Karena dulu SD saya juga melakukan itu. SD saya melakukan itu. Saya kan juga ada yang pernah ngelakuin, nyolong. Gorengan tuh kan? Mangga? Enggak. Mangga. Kelapa tuh kan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa? Kalau dulu mungkin kalau kita masih kecil ngambil gitu, pertama deg-degan ya. Dikejar-kejar ya. Dan deg-degannya itu asik loh. Seru. Ngaku. Deg-degannya seru. Begitu sudah diambil, selesai sampai rumah dengan selamat, itu kenikmatannya di badan seru loh. Nah, ini menarik ya. Iya. Itu yang disebut namanya serotonin. Jadi ada unsur deg-degannya. Jadi kalau cowok tuh menurut saya sih ada unsur-unsur gitu ada. Jadi kedua, itu adalah kalau jadi kebiasaan jadi namanya penyakit gitu loh. Jadi ada unsur fun-nya gitu, ada unsur fun. Kalau orang mungkin seneng bungee jumping gitu kan, ada orang lewatin naik motor cross ke jurang, mungkin tuh fun buat mereka gitu ya. Kalau buat saya sih enggak gitu, yang lebih fun yang itu dulu. Jadi saya SMP masih melakukan, setelah itu enggak. Ngambil buku saya pernah loh gue ngambil buku. Jadi ada bazar, iya. Gue beli. Terus ada kantong plastik, jadi gue giniin. Sekalian masuk. Itu pernah. Jadi ada unsur serunya ada. Terus kemudian di bus gue pernah nyopotin lampu. Bus Metro Mini kan ada lampu tuh. Itu gue copotin. Gue pernah ngambil ini, Karin. Ini cuma cerita. Iya. Saya pernah ngambil itu apa? Pembatas jalan itu yang segitiga kon. Orange. Itu gue mau pulang. Gabut banget ya Coach Arif. Dulu waktu masih kecil ya. Nah, tapi itu adalah kayak semacam kompensasi dari diri saya, kayak fun aja gitu loh, kayak fun. Masa sih gue nggak melakukan fun? Dan saya menemukan hal yang menarik. Ternyata ada artis terkenal di Amerika, namanya Winona Ryder, juga punya problem itu. Winona Ryder artis dong, nggak mungkin nggak punya duit dong. Sama melakukan itu, just for fun. Jadi ada unsur-unsur yang menyenangkan itu. Jadi kadang-kadang makanya kalau kita bilang ini berarti orangnya sakit dong coach. Iya. Jadi sakit. Jadi ada unsur fun. Mungkin kalau dulu saya ditanya faktor apa sih kenapa saya mau ngambil, menunjukkan eksistensi diri dan merasakan kenikmatan serotonin dalam tubuh tuh. Itu seru banget.
Jadi ketika berhasil, itu rasanya nagih loh. Jadi kalau istilah mungkin serotonin itu kayak lo ngambil udah berhasil, pengen ngambil lagi ya, pengen buktiin ya. Nah tuh kan. Itu semua orang punya apa gimana sih? Nggak tahu, gue nggak berani komentar. Jadi hanya kenapa aku berani ngomong karena gue pernah melakukan, gue yakin Adi pernah melakukan gitu ya. Iya. Aku yakin juga di beberapa anak-anak karya kantor juga pasti pernah melakukan, tapi kita udah nggak melakukan lagi. Udah nggak fun ya, udah nggak seru gitu. Kalau dulu seru banget gitu loh, ya kan? Gitu. Jadi misalkan contoh naik bus nggak bayar, itu juga seru. Itu juga bagian part yang permainan itu tuh gitu loh. Nah, hanya pada saat makin dewasa itu makin hilang, udah nggak pengen, udah biasa aja gitu. Nah, bagaimana dengan wanita itu? Kemungkinan wanita itu mengalami kenikmatan ketika ngambil, ketika dia tidak ketahuan. Dia bayar nggak masalah, dia punya duit. Nah, yang jadi masalah hal itu harus dihilangkan kan, karena tidak sesuai dengan norma sosial. Kalau dalam NLP kita bisa melakukan dengan cara yang bisa saya katakan pakai namanya 6-step reframing. 6-step reframing ini hanya bisa dilakukan dalam konteks terapi ya. Jadi 6-step reframing ada satu buat teknik NLP. Saya harus mencari tahu, misalkan contoh-contoh kayak gini. Tadi kan serotonin tuh, kan dapat kenikmatan. Nah, saya akan tanya dengan dalam diri kita, apa sih maksud positif dari si perasaan itu. Mungkin perasaannya kayak tadi Adi bilang bangga. Mungkin buat saya fun gitu ya. Nah nanti ditanya, misalkan ke Adi, ada nggak cara lain supaya bangga tapi tanpa melakukan itu? Atau kalau di saya, ada nggak cara supaya fun tapi tidak melakukan itu? Nah kalau kita punya alternatif pengganti, itulah yang bisa merubah perilaku kita. Jadi misalkan contoh perokoknya. Merokok. Kenapa merokok? Merokok karena untuk menghilangkan stres. Ada nggak faktor pengganti yang sama-sama menghilangkan stres tapi tanpa merokok? Nah itu yang disebut salah satu teknik namanya 6-step reframing. Jadi kalau kita bisa ngilangin itu, maka perilakunya akan berubah dengan sendirinya sih. Berubah banget. Jadi intinya tetap sama, perilakunya kenikmatannya sama tapi dirubah. Dulu waktu saya setelah bisa bawa mobil, kenikmatan bawa mobil adalah ngebut sih Karin. Itu ngebut, mepet-mepet itu nikmatnya sama loh, deg-degan lo tuh. Deg-degannya sama. Kalau teman saya ada yang gila tuh. Ngebut, ngepetin mobil dari depan, itu kencang. Dia berani kencang persis di belakangnya. Kalau gua mah ngeri tuh. Iya. Loh kalau mama dia ngerem, lewat dikit. Bye-bye kan gitu. Tapi itu kenikmatan mereka. Jadi setiap orang punya kenikmatan sendiri. Kalau saya ditanya, sekarang kenikmatan Coach Arfa apa? Nggak ada sih, gue kayak bagian-bagian itu udah nggak ada. Nggak pengen. Ya, nggak pengen melakukan hal-hal yang aneh, udah nggak lah, biasa aja. Biasa aja. Gitu Karin. Oke Coach. Kemarin aku ada cari di internet tuh Coach. Kleptomania tuh katanya susah untuk disembuhkan. Nah, kalau untuk dari NLP tadi di terapi kayak gitu perlu berapa bulan atau sekali aja lah bisa? Paling lama 2 kali lah. Bisa langsung ya Coach? Bisa, paling lama 2 kali. Saya berani mengatakan itu bisa dilakukan dengan mudah dengan NLP, cuma 2 kali pertemuan. Karena canggih. Susah itu kan karena pengertiannya, karena dia nggak punya cara. Kalau pakai obat dokter kan serotoninnya itu kan mesti diturunin. Harus ada penangkal-penangkalnya. Betul, dulu ya, kalau serotoninnya diturunin kan dia akhirnya apa? Ya dia nggak melakukan lagi, betul. Tapi diturunin, bukan jadi zombie ntar. Manusia dikurang-kurangin gitu loh. Nah, kalau kita enggak, kita lebih baik mengganti dengan perilaku yang lebih positif. Misalkan gitu ya, perilaku yang positif. Maksudnya misalnya apa? Nyopet? Enggak bercanda. Maksudnya perilakunya sama deg-degannya, tapi dengan perilaku yang lain. Ya selain nyopet, selain selingkuh, jangan itu jangan ya. Itu maksudnya itu kenikmatan itu ya tetap harus ada, tapi mungkin misalkan contoh bungee jumping atau contoh jadi pembalap, ya enggak. Jadi carilah kenikmatan yang sama persis yang menggantikan kenikmatan yang orang itu. Pergi aja ke Dufan yang naik putar-putar, deg-degannya kan ada tuh. Kalau saya sih rasanya beda sih Karin. Tetap beda deg-degannya. Walaupun diputar-putar di atas angin gitu. Tahu nggak kenapa bedanya? Apa? Pasti Adi juga sama. Bedanya adalah kalau kita maling, ngambil, sama kenikmatannya karena itu kita ngelakuin.
Kita ngelakuin. Oh, ada yang sesuatu kita bawa. Ada sesuatu yang kita ambil, ada usaha, terus itu kenikmatan dapet. Nah, kalau ke Dufan, itu kan kita nggak ngambil. Iya, cuma duduk-dudukan duduk doang terus diputar-putar katanya itu. Beda dong. Nah, bener kan keluarin duit gitu kan. Tuh, bener kan. Jadi kenikmatan, gue kan juga sama. Dia kadang-kadang bisa ngebut nih, bawa motor. Pasti nikmatnya mungkin bersama, sama-sama. Apalagi udah mau kena tabrakan, wow, dia pasti. Nah, itu kenikmatannya hampir sama. Itu bisa dideteksi nggak sih, Coach? Soal klepto itu tadi, misalkan. Klepto dideteksi bisa dari kecil sih, kelihatan ngambil apa nggak ngambil. Saya juga tahu adik saya dulu kecil. Adik saya yang kecil juga punya gitu kebiasaan dulu. Jadi adik saya yang kecil dulu tuh punya kebiasaan suka nemu duit. Jadi bilang nemu duit. Nah, ketika temu duit pertama kali 5.000 atau berapa ketemu duit, masih kecil. Terus dibangga-banggain sama orang tua, wih hebat ya. Hoki. Terus nggak berapa lama ketemu lagi. Nggak berapa lama ketemu lagi. Kan aneh ya. Kok bisa? Masa duit jatuh mulu ya? Duit jatuh mulu. Ternyata ngambil dari mak gua. Dibuka dompetnya dia ambil. Tapi setelah itu dia berubah. Jadi maksud saya hal itu kayak mungkin dia merasa tidak diperhatikan, ketika dia berhasil, dia dipuji, itu menjadi recognition buat dia, tantangan buat dia bahwa gue dihargai gitu dan mau duit gitu. Mungkin dia pengen dirasa gue hoki gitu loh. Mungkin kayak gitu. Kalau kemarin ada lagi nih, Coach. Disebutin apa nggak nih? Sebutnya? FA dia, Coach. Pengacara. Okay. Nah, itu dia belain nih ibunya ini. Ibu yang mengambil coklat, kayak bilang ya udahlah, orang udah bayar, udah selesai, nggak usah diviralin gitu kan. Pengacara siapa itu ya? Farhad Abbas. Oh, oke. Pengacara Farhad Abbas. Udah ngomong aja langsung. Nah, pengacara. Ada satu pengacara namanya Farhad Abbas. Nah, Farhad Abbas itu bilang membela lah, Coach. Kan kalau netizen kan paling condong ke sana semua, condong ke sini semua gitu kan, Coach. Nah, Farhad Abbas ini ngebelain si ibu ini kayak ya udah bayar, udah nggak usah panjang. Nah, ini yang jadi masalah nih, Karen. Ini yang jadi masalah. Jadi kalau dalam kita ngomong pengacara ya, kita ngomong pengacara. Pengacara itu menangkap berdasarkan dia ada bukti atau enggak. Objektif. Dia ngomongnya objektif. Misalkan contoh nih ya, contoh. Saya nonton kasus yang tentang korban rape gitu ya. Rape ya, paham ya? Saya nggak mau ngomong gitu ya. Misalkan katanya dia melakukan, kata orang, terus katanya ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya dianggap enggak, nggak pernah jadi gini, terbukti tidak bersalah berdasarkan hukum, bukan terbukti tidak bersalah di mata Tuhan, bukan begitu loh. Kalimatnya ada terbukti tidak bersalah atau tidak terbukti bersalah berdasarkan hukum. Sekarang logika, gue udah ngambil nih, gue udah bayar, terus problem gue di mana? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Gak ada sih. Gak ada, kecuali gue ngambil. Gak mau bayar. Gue gak bayar, betul dong? Beda cerita dong. Atau lu punya dompet, gue ngambil dompet lo, kan gak mungkin gue bayar dong. Jadi pertanyaannya, kalau pengacara, gue memahami karena mereka akan membela berdasarkan bukti. Jadi kalau ditanya, berarti gak ada hati nurani? Oh, saya gak bahas itu. Karena adik ipar saya juga pengacara. Karena cara kerja mereka adalah ada bukti atau tidak. Kalau tidak ada bukti, lu gak bisa, Karin. Menuntut apapun kalau gak ada bukti gak bisa. Dan buktinya harus dalam bentuk, kalau gak tertulis, pokoknya di depan mata gitu ya. Atau buktinya tersebut bisa berupa
elektronik gitu nggak sih? Elektronik, video dan sebagainya. Jadi kalau misalkan contoh ya, Karin bilang, iya saya saksinya melihat dia ngambil. Oh ntar dulu, bisa aja lu sengkongkol mau menjatuhkan gue. Jadi nggak bisa. Jadi bukti itu kalau misalnya ngomong kayak sengkongkol itu bisa, itu penjara penuh sih Karin. Iya betul. Karena konsepnya mereka harus ada bukti, tertulis, data dan sebagainya. Jadi makanya kalau ditanya kayak kemarin, dia terbukti bersalah nggak? Pertanyaannya, kalau nggak ada bukti berarti tidak bersalah. Jadi kalau mama bilang, ya dia udah bayar ini, ya benar. Terus apa yang mau dituntut? Iya, kan damai ya Coach. Damai. Yang salahnya wanita itu satu, wanita yang ambil coklat. Yang kasirnya. Wanita kasirnya. Tahu salahnya? Itu ngerekam sama nyebar. Rekamnya nggak masalah, nyebarnya yang jadi masalah. Kalau nyebar itu bisa saja kena undang-undang ITE bisa. Karena pencemaran nama baik. Itu bisa. Serem ya? Iya, makanya kalau beda cerita kalau mama lu nyolong nih. Di videoin. Terus itu gue serahkan ke polisi sebagai barang bukti. Enggak, lu aman. Oke. Harusnya dia kalau misal video nih, misalkan dia kasusnya belum selesai, dia sebarin baru bisa. Kalau nggak boleh sebarin, pokoknya nggak boleh sebarin, tidak boleh disebarin, pokoknya nggak boleh sebarin. Jadi yang nyebarin itu kalau misalkan udah datang ke polisi, terus kemudian ditanya, apakah kamu yang menyebarkan? Bukan saya. Dari mana? Ya berarti kan indikasinya seakan-akan dari tempat lain dong, bukan wanita itu. Jadi tidak kena. Jadi buat saya kalau saya tanya, wanita itu salah? Yes, klepto. Apakah secara hukum dia salah? Enggak, karena dia sudah bayar. Apakah wanita yang menyebar itu salah? Iya salah, karena dia menyebar. Harusnya gimana? Tidak. Kecuali misalnya direkam, ngambil, kabur, rekam. Bayar, data ini diserahkan ke polisi, bisa. Berarti sama-sama ada salahnya, Coach. Ya ada. Jadi maksudnya kalau buat kita adalah kalau ngerekam sesuatu, mendingan kita kasih ke yang berwenang. Udah selesai. Tapi kalau kita mau bahas, kalau ditanya, klepto bisa kita beresin? Bisa. Itu bisa kita lakukan. Coach. Jauh lebih easy, lebih mudah untuk kita melakukan perubahan karena logikanya sama kok, sederhana kayak gitu. Jadi kalau orang merokok, orang apapun lah, lakukan apapun. Jadi tinggal ganti saja dengan tekniknya yang namanya 6-step reframing. Ya, soalnya kalau saya demo nggak mungkin karena panjang banget itu. Oke, Coach. Ya. Oke, kalau mau ikut pelatihan Coach Arif caranya gimana nih? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Di sana ada pelatihannya di untuk license business practitioner of NLP. Sertifikasi langsung dari Dr. Richard Bandler, dan Anda akan dapat banyak banget ilmu-ilmu bagaimana untuk praktek di bisnis, bahkan bisa juga kita pakai untuk kasus kayak gini ya. Iya, betul. Daripada buat ngambil coklat, ketahuan uangnya, dia belajar investasi, rubah diri dia, mungkin bisnisnya akan lebih meningkat lagi. Iya, betul. Masuk akal? So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Bye-bye.